Pak Yo atau Pak Sama-sama, Yohanes ya. Pak. Oke, kita mau belajar tentang satu konsep yang harus diinterpretasi dengan dasar teologis atau dasar biblical yang kokoh. Ini berarti kita menekankan tentang teologi biblika. Atau kalau kita kaitkan dengan teologi sistematika, ketika kita belajar sistematik, kata morfe ini kan dikenakan kepada Kristus. Itu berarti kita belajar tentang kristologi dan pembelajarannya harus tuntas, ya. Dan kristologi itu terkait dengan konsep proper teologi. Masuk di situ ya, termasuk di dalamnya tentang Father, Bapa, tentang Holy Spirit, Roh Kudus, dan juga Christ, yaitu Tritunggal. Nah, itu kan semua ada di dalam konteks pembelajaran kita tentang proper teologi di dalam dunia teologi. Nah, kita mau belajar morfe tetapi berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Indonesia ya, tapi dia dalam keadaan sakit. Ya, saya ikuti YouTube-nya, sudah mulai pulih, sudah mulai bisa jalan karena kena stroke ya. Nah, tapi kita akan melihat ajaran dari beliau ini ya. Saya pakai inisial ES, itu tentang morfe. Ya, PH itu kan baca F ya, morfe ya. Bukan baca harafiah ya, morphe ya, tapi morfe. Kalau kita belajar bahasa Yunani ya. Dan saya melihat di dalam presentasi beliau di YouTube itu beliau ini percaya Yesus adalah sang kebenaran, Yesus adalah juru selamat, percaya. Yesus itu ya istilahnya anak Allah ini gelar, Yesus itu anak manusia, Yesus menjadi hakim dan sebagainya. Berarti kristologi ini terlihat beres. Apalagi kalau kita bicara Christ ini terkait dengan soter, keselamatan. Itu terlihat beres. Tetapi jangan kemudian kita terkecoh atau terjebak, terhipnotis dengan presentasi yang seperti ini. Ya. Apalagi saya tambahkan di sini ini karena beliau ini memiliki nama besar, gereja yang besar, dia seorang pemimpin yang ya siapa yang tidak kenal dan lain sebagainya. Kemudian kita menganggap, kita berasumsi bahwa beliau ini pasti berkualitas. Ya, saya tidak mau merendahkan atau meremehkan ya pribadi beliau, tetapi yang harus kita analisis secara baik, yang harus kita bedah dengan serius, yaitu interpretasi beliau terhadap doktrin Tritunggal. Dan khususnya malam ini kita pelajari satu aspek yaitu tentang morfe ya yang dikenakan kepada Kristus. Itu jelas ya. Nah, di sini ya. Jadi kadang kita terkecoh ya, sudah gereja besar, hamba Tuhan besar, ya besar dalam pengertian ya, dalam pengertian tertentu, dalam ukuran-ukuran yang dikenakan oleh umat kepada hamba Tuhan tertentu. Ya. Mengapa kita harus hati-hati? Ya, yang harus kita perhatikan itu ajarannya. Ya, mengapa harus perhatikan ajarannya? Ajaran itu final, itu akhir ya, di akhir ajarannya. Setelah melalui satu proses, yaitu pembelajaran. Ya, penelitian Alkitab terhadap Alkitab, yaitu firman Allah tertulis itu grafe. Ya. Ujungnya kan diajarkan. Dan itu dikatakan kembali lagi saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang
ahli kitab di dalam Perjanjian Lama yaitu Esra, itu yang sangat terkenal ya. Esra pasal 7 ayat 10. Saya ingat benar itu ya karena itu disertasi saya ya. Eh, Terkait dengan kepakaran kalau pakai bahasa kekinian ya, bahasa di dalam era posmo ini, kepakaran dari Esra itu dia memang ahli kitab. Mengapa dia menjadi ahli kitab? Itu dampak ya dikatakan ahli kitab. Karena ada satu proses yang Esra lakukan ya di dalam kehidupan dia, di zaman dia sebagai salah seorang, kalau kita gunakan istilah sekarang, seorang hamba doulos ya. Walaupun kata hamba itu kan tidak hanya doulos. Minimal kan dalam teks Yunani itu ada 4 kata Yunani terkait dengan hamba, bukan hanya doulos ya. Itu harus dipelajari secara khusus juga. Ya, kadang orang hanya doulos, 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 padahal teks teks aslinya di dalam apa ya, bagian tertentu di dalam Alkitab, apalagi surat-surat itu tidak selalu menggunakan doulos. Ya, harus lihat konteksnya. Ya, jadi ini yang harus kita lihat. Jadi ajaran didaskalos atau didaskalia, ya itu muncul ajaran, ya, ajaran tetap menggunakan Alkitab, tetapi interpretasinya bisa sangat absurd. Ya, saya tambahkan bukan hanya absurd, error, mengalami distorsi, kekacauan. Ya, kalau sudah berbicara tentang ini dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan blunder. Ya, di dalam kamus dalam bahasa Indonesia itu kata blunder ya, itu kelalaian, kesalahan itu karena berbasis disebut di dalam kamus BI itu terkait dengan menjadi bodoh. Walaupun saya kadang-kadang untuk menggunakan istilah ini saya hati-hati di dalam konteks Alkitab ya, kata bodoh itu ya, atau konteks teologis itu kata idiot atau idiotes ya, satu kata benda, satu kata kerja dalam teks asli. Jadi harus berhati-hati tentang hal itu ya. Saya ulangi lagi, bacalah apa yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dia secara teologi dia di Injili dia ya. Dia jadi seorang yang begitu banyak menulis dan dia Injili, John Stott ya. Nah, jadi baca itu, dia menjelaskan tentang idiotes dan idiot. Ya, tema bukunya itu tentang gereja sebenarnya. Ya, tapi dia di dalamnya dia menguraikan tentang apa itu idiotes terkait dengan kebodohan. Ya, jadi bisa absurd walaupun sangat terkenal. Nah, khususnya terkait dengan pengajaran dari ES ini, beliau ini menjadi tokoh Unitarian, ajaran Unitarian, yang benar-benar menolak tentang Trinitas atau Tritunggal. Dia tidak mau terima sama sekali. Tidak ada Tritunggal. Dia menggunakan istilah monoteisme dan dikaitkan dengan monoteisme yang berakar di PL, artinya monoteisme di dalam ajaran Yudaisme. Saya sudah menjelaskan bagaimana Yesus waktu dia datang ke dalam dunia berinkarnasi, dia berhadapan dengan Yudaisme dan dia menjelaskan bahwa orang-orang Yudaisme menolak. Kalau dalam teologi Paulus itu Yudaisme itu Paulus berantitesis dengan mereka. Artinya berantitesis ya, berkontradiktif atau berlawanan ya di dalam ajaran. Dan orang-orang Yudaisme jelas sekali menolak Yesus sebagai Mesias. Mesias ya. Mereka tidak terima itu ya, mereka menolak dia. Itu jelas Yesus sendiri yang ajarkan ya. Mereka tidak menerima dia. Yohanes pasal 1 ayat 11 ya. Jadi Unitarian menolak ini tentang Roh Kudus. Ini nanti pembelajaran berikutnya kita akan lihat itu. Tapi kita akan masuk ke logos dulu, tuntaskan tentang logos ya. Ya. Tentang morfe ini juga
ES itu menguraikan panjang lebar ya, tapi saya hanya mengambil hal-hal yang esensial, hal-hal yang substansi di dalam interpretasi beliau yang kemudian dipresentasikan. Jadi Unitarian ini jelas menolak doktrin Tritunggal. Padahal doktrin Tritunggal ini di dalam kita belajar proper teologi ini hal yang mayor. Dan bukan hanya mayor, unik. Saya meminjam istilah unik yang ditulis oleh Cornelius Van Til di dalam buku PAK, Pendidikan Agama Kristen. Itu bukunya diterbitkan oleh Reform, tetapi temanya tentang apa ya, dasar ya, basically tentang Christian education. Di halaman-halaman awal ya, lembaran pertama itu dalam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dia menjelaskan tentang keunikan dari kekristenan. Ya. Khusus terkait dengan Allah, ya, proper teologi. Apalagi kalau kita bicara secara spesifik tentang Tritunggal, doktrin Tritunggal di dalam Alkitab, itu unik, nggak ada ajaran di dunia ini yang percaya sedemikian rupa. Apakah tiga Allah? Berkali-kali sudah ditekankan bahwa kita tidak memiliki tiga Allah, kita monoteisme. Tetapi kerangka berpikir monoteisme itu terkait dengan hakikat. Mono itu ya. Ya, tetapi dari aspek pribadi itu berbeda. Bapa berbeda dengan Yesus atau anak Allah atau anak manusia, dan berbeda juga dengan Roh Kudus. Itu jelas, itu pribadi dan hakikat harus dipisahkan. Nah, di Unitarian tidak diajarkan seperti ini. Mereka tidak percaya tentang pribadi. Mereka lebih menekankan tentang hakikat. Tapi bagian ini dalam pembelajaran proper teologi, kalau kita belajar secara tuntas, ya melalui satu proses tentunya, ini hal yang mayor dalam Alkitab. Ya. Jadi hal yang mayor ini terkait dengan absolut. Ya. Kalau kita menggunakan istilah absolut itu tidak boleh dikenakan kepada manusia. Walaupun saya tahu di dalam dunia secara general, atau saya menggunakan istilah dunia sekuler, kadang kata absolut itu digunakan. Tapi di dalam itu pengertian yang general, pengertian yang lebih umum, tapi pengertian yang lebih spesifik terkait dengan teologis, kalau absolut itu hanya dikenakan kepada pencipta. Kalau sudah ada absolut, tentu yang kedua ada hal yang relatif. Ya. Tidak mungkin itu di dalam proper teologi, di dalam ajaran Alkitab, Allah itu dia secara hakikat ya. Dia apa? Relatif, tidak mungkin. Allah itu pasti absolut. Ya, ya. Dia absolut. Tidak ada kerelatifan di dalam Allah. Itu pembelajaran proper teologi. Ya. Yang relatif ini ciptaan. Ya. Seperti umpamanya saya beri contoh konkret tentang satu pujian ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu kalau tidak berubah itu di dalam lagu yang ditulis itu, saya kurang tahu siapa yang membuat syairnya, itu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu berbicara tentang keabsolutan. Itu ketika katakan Tuhan Yesus tidak berubah, itu ada kata Tuhan, Lord, kurios. Ya, kita tahu kata kurios itu dari mana dalam teks bahasa Ibrani itu kan Adonai ya. Adon Yahweh itu kan dari Adonai kan dari dua kata penggalan itu ya, Adon dan Yahweh. Itu Adon kan berbicara tentang Tuhan atau Tuhan, kemudian Y besar itu kan Yahweh. Itu kata Adon. Jadi kita harus sangat berhati-hati ketika kita belajar
firman Tuhan atau kita belajar teologi, kita harus sangat berhati-hati. Ya. Khususnya tentang interpretasi, itu sangat berhati-hati. Jadi kita lihat di sini ya, jelas sekali ini tokoh ini atau yang ditokohkan ini memiliki pemahaman propertiologi yang tidak seperti ajaran Alkitab yang absolut. Dia merelatifkan tentang ajaran yang absolut, yang saya katakan tadi, mayor. Sangat urgent karena dia mayor. Mayor dalam pengertian dia absolut. Nggak boleh direlatifkan. Jadi kita belajar di sini bahwa penafsir itu bisa merelatifkan firman Tuhan tertulis yang absolut. Ya, saya juga berhati-hati kalau bilang firman Tuhan tertulis ya. Ya. Karena kalau kita word study itu, kalau belajar word study itu kan umpamanya terjemahan Alkitab itu kan dalam bahasa Inggris itu beda satu dengan yang lain. Nggak usahlah terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia ada terjemahan terbaru. Itu juga berbeda, ada perbedaan-perbedaan dengan terjemahan sebelumnya. Saya kurang tahu sudah dapat Alkitab yang terbaru ya, yang dikeluarkan oleh LAI sudah dapat atau tidak. Saya kebetulan diberikan oleh satu hamba Tuhan. Nggak tahu, saya lupa ya, Kria masih di Surabaya atau enggak. Ya. Kemudian dibagi itu. Ya, teman-teman Kria juga pernah tinggal dengan saya di rumah ini. Kemudian kita ke satu gereja, karena itu mahasiswa saya, dia juga pengusaha. Jadi dia beli Alkitab itu yang terjemahan terbaru dibagi-bagi, termasuk yang tinggal di sini itu yang ke gerejanya itu dapat semua. Saya istri saya dapat, anak saya dapat, dua keponakan yang adik istri yang meninggal tinggal bersama kami, mereka juga dapat Alkitab itu. Tapi kalau kita mau word study di dalam bahasa Indonesia ya, itu terjemahan ke terjemahan itu bukan maksud saya itu. Ya. Saya tidak bermaksud, walaupun bukan berarti kita mau buang terjemahannya, kita tetap menggunakan. Tetapi kita harus hati-hati menggunakan terjemahan ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kembali ke masalah di sini, ini ya blundernya ES di sini, ini tentang masalah yang terkait dengan kebenaran yang absolut itu. Ketika jatuh di tangan beliau sebagai seorang hamba Tuhan yang harus menafsirkan Alkitab, itu menjadi relatif. Ya. Hal yang mayor, yang urgent, ya, itu menjadi relatif. Jadi ini pengantar ya. Saya harap kita bisa nangkap ini ya. Jadi kita bertahap di pengantar. Ya, jadi mengerikan itu. Interpretasi itu sangat mengerikan. Makanya benar itu D.A. Carson ya. Saya sudah baca bukunya ya. Fallacies itu ya. Interpretasi ya. Tentang penafsiran ya. Exegetical khususnya. Eksegese aja yang pakai teks-teks asli. Itu bisa keliru. Contoh-contohnya yang ditulis oleh D.A. Carson itu saya sudah teliti, bahkan saya menggunakan buku itu untuk mengajar eksegese PL. Kebanyakan di dalam D.A. Carson menggunakan PB. Dalam hal ini yaitu bahasa Yunani. Jadi saya sudah teliti itu dan saya gunakan itu sebagai salah satu dari referensi ketika saya mengajar eksegesis PL di STT Rai Batam. Ya, waktu semester lalu ya saya gunakan itu waktu saya mengajar berapa kali pertemuan ya. Jadi ini penggunaan teks-teks asli maksudnya di sini ya. Dan kali ini kita melihat tentang istilah morfe yang diinterpretasi oleh ES. Nah, sekarang kita lihat interpretasi ya, itu blunder tentang Filipi 2 ayat 1. Ayat 1 sampai 10. Saya berikan umum lagi ya. Kemarin saya langsung masuk ke ayat-ayatnya. Sekarang saya memberi gambaran.
Karena ini yang dipresentasikan ES, ya. Di dalam perspektif ES, bagian khusus ini, itu bagian khusus maksudnya Filipi 2 ayat 1 sampai 10 itu menurut beliau itu tidak berbicara tentang doktrin. Filipi 2 ayat 1 sampai 10 tidak bicara tentang doktrin. Padahal di situ ada tentang kristologi kan, sampai ke soteriologi, ya. Ayat yang ke-10, makanya Allah sangat meninggikan dia, Bapa itu di situ ya, sangat meninggikan Yesus. Waktu di dalam konteks, kalau di dalam kristologi, Yesus sedang berinkarnasi. Jadi konteksnya Filipi 2 ayat 1 sampai 10, menurut ES ini, itu tidak berbicara tentang doktrin. Tapi ketika saya meneliti, itu bicara tentang kristologi dalam rupa Allah, kata rupa ya, morfe itu. Ya, tou, morfe TU ya. O dan U kan baca U ya. TU ya. Dalam rupa Allah. Ia telah merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba. Itu kata doulos di situ ya. Wah, itu menarik itu kalau kita lihat interpretasi tentang Yesus sebagai hamba juga dalam interpretasi ES ini. Lain sekali. Ya, tapi kita belum bicara itu ya. Kita lagi bicara tentang teks di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 10. Beliau katakan itu bukan bicara tentang doktrin. Ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus ini bersifat praktis. Ya. Dan yang dia tekankan, ya, interpretasi beliau ini, Yesus itu menjadi teladan dalam kehidupan seluruh umat pilihan. Dan bagian ini disebut oleh beliau ini sebagai imajiner yang menekankan kehidupan moral dari Yesus yang harus menjadi teladan seluruh umat pilihan. Itu kan ada ayat berapa itu, mulai ayat yang ke-6 ya. Coba ada Kria di sini ya. Kria tolong saya selalu ya. Terima kasih Kria ada ya. Tolong baca Filipi 2 ayat yang ke-6 ke-5 kalau tidak salah ya. Kita mulai baca Alkitab ya supaya kita tidak keliru. Saya tidak mau tergesa-gesa tapi secara perlahan tapi harus mantap gitu ya, harus konkret ya untuk interpretasi bagian ini ya, untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh ES. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-5. Mari, tolong Krie baca. Mari Krie, tolong baca. Krie ada ya? Oh, saya besarkan dulu ya. Ah, oh. Krie bisa baca Filipi 2 ayat yang ke-5 atau ada orang lain yang bisa baca? Filipi 2 ayat yang ke-5. Filipi. Terima kasih Pak Anton ya. Jadi ini kan berbicara kepada umat pilihan. Ada kata perintah, hendaklah, katalah itu kan penekanan perintah ya. Kalau dalam teks asli itu sebenarnya imperatif. Jadi itu satu keharusan. Dan itu terkait dengan kehidupan umat secara moral. Jadi Yesus di situ menjadi teladan di situ ya, menjadi teladan. Teladan ditafsirkan itu secara moral karena itu terkait dengan doktrin tentang Yesus berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Nanti kita lihat ya, mengambil rupa. Yang ditekankan oleh ES itu mengambil rupa itu. Makanya dikatakan konteks di Filipi 2 ayat 1 sampai 10 langsung disimpulkan bahwa itu membicarakan tentang
atau menekankan tentang moral, pikiran dan perasaan yang kemudian diimplementasi dalam kehidupan praktikal. Ya, Kristus itu menjadi teladan bagaimana dia hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, perilakunya, cara berbicaranya, bagaimana dia menanggapi lawan-lawan dari khususnya orang-orang Yudaisme itu ya, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi di dalam sinagog yang mengcounter semua apa yang dia lakukan selama dia berinkarnasi, sehingga ujungnya dia disalibkan. Ya. Oleh Yudaisme, tetapi menggunakan kaki tangannya yaitu orang Romawi. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, ES dalam melihat keseluruhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ini mengalami blunder. Kita lihat di berikut ini. Oh. Nah, dia katakan buktinya Yesus masih bergumul. Kalau dia Allah kan dia tidak perlu bergumul. Ini mengapa Yesus masih bergumul? Karena kemarin itu tentang kenosis itu. Ekosen ya, itu mengosongkan diri itu ya, dan diterjemahkan oleh bahasa Indonesia ya, mengosongkan diri artinya kealahannya tidak ada lagi, kosong. Jadi hanya tinggal kemanusiaan. Sehingga dia buktinya dikatakan dia mengalami pergumulan di Taman Getsemani. Itu kalau kita juga baca Ibrani 5 ayat 7 ya. Bisa salah seorang baca lagi Ibrani 5 ayat 7? Ibrani 5 ayat 7. Menarik ini. Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Itu kan bicara ini tentang Yesus yang berinkarnasi kan? Dalam hidupnya, tapi di situ tidak kalau kita cek dalam teks bahasa Yunani itu kata hidup di situ itu tidak menggunakan kata bios, tetapi soen. Soen itu artinya spiritual man. Walaupun saat itu dia mengenakan tubuh manusia, dia sempurna manusia, tapi tidak menekankan tentang kata Yunani bios yang hanya terkait dengan natural man. Jadi kehidupan spiritualnya. Tapi kita harus berhati-hati. Nanti sebentar saya menjelaskan tentang interpretasi ya. Tentang morfe itu dikaitkan dengan hanya kehidupan spiritual. Itu dibuang itu. Tentang kealahan karena alasannya itu kata ekenosen itu dikenal dengan kenosis teologi, mengosongkan diri itu ya. Berarti kosong. Kemarin saya sudah jelaskan minggu lalu ya tentang ekonesen. Kenosis teologi saya sudah jelaskan. Jadi kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 7 ya. Nah, itu kan ada pergumulan di situ ya. Ada ketergantungan di situ ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Saya sebagai manusia, inkarnasi, ini konteksnya inkarnasi. Sama masih di dalam Filipi tadi. Ya. Ini ayat pembandingnya ya. Permohonan dan tangis dan keluhan kepada dia. Dia di situ kan Bapa yang sanggup menyelamatkan. Jadi Bapa yang sanggup menyelamatkan. Di dalam status kerendahan, ini tidak menekankan kealahannya, hakikat kealahan, tetapi hakikat kemanusiaan dalam status kerendahan. Dia memang harus bergantung kepada Bapa, kepada Allah. Jadi ini sebagai teladan atau sebagai example, contoh bagaimana seorang manusia harus bergantung seutuhnya kepada Allah.
Itu Yesus memberi teladan. Tapi bukan berarti dia kehilangan kealahan. Karena yang ditekankan kemanusiaan. Ini yang tidak diterima oleh ES ini. Ya, makanya digunakan ayat ini juga. Ya. Jadi lihat ya, dia yang sanggup menyelamatkannya. Nya itu kan dikenakan kepada Yesus. Sedangkan dia itu Bapa. Dari apa? Dari maut. Maut itu apa? Dosa itu. Karena dia memikul dosa dalam keadaan sebagai manusia. Dia harus memikul dosa. Ini kan soter. Ada kristologi, ada soter. Dan juga sebenarnya ada Tritunggal di sini. Ada kata dia itu dikenakan kepada Bapa, kemudiannya itu dikenakan kepada Yesus ya. Roh Kudus tidak muncul di sini, tapi dua pribadi dalam Tritunggal. Dan karena kesalehannya ini yang disebut oleh ES itu sebagai moral. Ya. Ia telah didengarkan karena moralnya sesuai dengan moral Allah. Nanti sebentar saya gunakan bahasa Ibrani karena ES juga menggunakan bahasa Ibrani. Saya ikut aja, tapi di dalam interpretasi saya agak berbeda dengan ES penekanannya. Ya, saya mau beri satu kata Ibrani nanti. Ya, tapi ini yang digunakan. Oh, tadi kelewat ya, blunder ES ini kelewat. Saya kelewat tadi ya. Nanti di Morve itu jelaskan ya. Ini kita lihat dulu di sini perspektif ES bukan kebenaran di KIO atau di KIO Sune ya seluruhnya dari kata dasar di KIO ya. Artinya kebenaran. Tapi kebenaran di sini tidak ada istilah kebenaran itu ada dua. Satu kan aletheia, itu kebenaran yang eksklusif yang hanya menjadi milik Allah. Berkali-kali saya mungkin harus katakan ini ya. Ketika bertemu dengan istilah di kayu sune, saya ini juga kebenaran, tapi kebenaran yang diberikan. Diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Ya siapa orang yang tidak layak? Orang yang telah mengalami yang disebut dengan total depravity. Kerusakan total akibat dosa, dia rusak secara total. Ya, karena dosa menggerogoti kehidupannya, menguasai kehidupannya, sehingga dia mengalami kerusakan total. Maka harus ada yang dari luar. Dia dipakai istilah dalam teks Alkitab bahasa Yunani itu doulos hamartia kan? Diperbudak oleh dosa. Doulos kan hamba ya. Tapi konteksnya itu diperbudak oleh dosa. Hamartia, tulisannya kan amartia, ada tanda baca, ada tanda seperti koma itu di atas amartia tulisannya. Tapi orang belajar bahasa Yunani dia tahu itu kata hamartia. Nah, jadi perspektif ES ini bukan kebenaran yang dianugerahkan, yaitu kebenaran di dalam bentuk tulisan, grafe ya, yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tadinya tidak layak. Walaupun ES menitik beratkan perihal praktis. Ya, tapi kenapa dia buang doktrin itu? Doktrin tentang kristologi, dia mengambil rupa seorang hamba. Tidak mempertahankan kealahannya. Tetapi telah mengosongkan diri. Itu ayat 6 ya. Ayat ke-7 mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak kaitkan dua ini, diputus ini. Padahal harusnya kan nggak boleh terputus ini. Sehingga akibatnya penafsirannya menjadi melenceng. Pak Anton saya lihat ada di grup kita ya. Ada anak buah Pak ES ini juga. Ini langsung dibilang sesat. Heresia. Memang melenceng. Apalagi di dalam doktrin Tritunggal. Ya pasti sesat. Tapi kan nggak mau. Kalau kita katakan sesat kan marah mereka. Beliau dan pembela-pembela beliau kan ngamuk-ngamuk. Kami bukan sesat. Menganggap diri paling benar. Heresi padahal. Ya, apalagi tadi saya sudah menekankan itu terkait dengan doktrin utama. Ya, yang hal-hal yang bersifat mayor. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, dia menekankan hanya praktis saja. Jadi kita masih di Filipi itu ya, ayat 1 sampai 10 ya, hanya praktis itu.
Ini menarik nih. Kita belajar-belajar gini, daya tariknya kuat. Nah, itu khususnya moral. Namun di dalamnya secara jelas menegaskan tentang doktrin kristologi dan soteriologi. Khususnya status kerendahan Yesus. Nah, itu ya yang dikenal dalam dunia teologi itu kenosis teologi. Itu dari kata ekenosen, emptied, dikosongkan. Nah, itu ya. Di dalam pengertian teologis. Oh, itu ketambahannya itu bukan natural. Bukan dalam pengertian natural, tapi pengertian teologis itu kata kosong. Saya sudah beri gambaran di ekenosen lagi ya. Sudah diberi gambaran yang deskriptifnya minggu kemarin ya, ekenosen itu. Emptied. Kata kosong di sini kalau teologis bukan seperti natural. Beda. Kata teologis di sini bukan berarti ketika Yesus mengambil rupa seorang hamba doulos itu di dalam konteks dia berinkarnasi untuk penebusan. Bukan Allahnya itu kemudian tidak ada. Buktinya dia masih Allah. Ya. ES juga mengatakan seperti itu, tapi bukan dalam pengertian kealahan. Tapi karena ketaatan dia kepada Bapa, sehingga Yesus itu diberi kemampuan oleh Bapa untuk kemudian apa itu angin ribut itu ya, gelombang dan angin ribut ketika dia bersama-sama dengan murid di perahu, itu dia bisa memerintah angin dan gelombang itu diam. Tapi bukan dalam konteks kata ES, bukan berarti Yesus itu Allah, tidak. Tapi dia diberikan kemampuan oleh Allah. Allah dalam pengertian ya, kalau dalam setiap dia katakan itu Elohim Yahweh itu, yaitu kalau kita sebut Bapa, kalau dia gunakan Elohim Yahweh itu yang memberi, menyuplai kepada Kristus itu kemampuan untuk meneduhkan angin dan gelombang. Nah, itu kan penafsiran. Itu interpretasi loh. Ya, jadi salah mengerti tentang ekenosen ini. Ya, dikosongkan di dalam pengertian teologis itu ya. Nah, sekarang kita lihat aksiologinya. Aksiologi terkait dengan nilai ya, bahasa Yunani ini ya. Di dalam nuansa spesifik seperti sejarah, kita lihat. Ini kan kita sedang membahas yang awal tadi ya. Konteksnya Filipi 2 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, di dalam pembelajaran teologi itu nilai di dalam nuansa spesifik seperti kitab sejarah, ada puisi, ada perumpamaan, ya kita bisa tambah dan lain-lainnya ya, ada surat-surat juga ya itu. Secara implisit memiliki pengajaran teologis yang akurat. Walaupun itu kitab sejarah. Nah, kalau ES katakan bahwa yang Filipi 2 ayat 1 sampai 7 tidak ada doktrin di situ, tetapi hanya menegaskan atau menekankan tentang masalah moral. Nah, ini bertentangan dengan Alkitab secara keseluruhan. Apa di dalam kitab sejarah tidak ada doktrin, ajaran? Apa di dalam kitab puisi tidak ada ajaran? Apa di dalam perumpamaan tidak ada ajaran? Khusus tentang perumpamaan. Itu Matius pasal 13 itu ya, saya senang dengan itu ya, tentang Matius itu kan menggunakan teks Yunani itu kan tentang Basilea Uranon, kerajaan sorga. Ya, di situ ya. Kalau di eh, Injil Sinoptik itu kan Matius ya, Markus, Lukas. Nah, di Markus dan Lukas itu banyak juga agak seimbang menggunakan Basilea, kerajaan Allah. Basilea Toteon. Tapi khusus Matius itu menggunakan Basilea Uranon. Itu lebih banyak, lebih menekankan itu daripada Basilea Toteon. Mengapa? Ada latar belakangnya itu. Karena Injil Matius pertama kali ditulis diberikan khusus kepada orang Yahudi, Yudaisme.
Jadi tidak menggunakan kata Allah di situ, kerajaan Allah, tapi sorga. Karena ada dampak. Nah, itu harus belajar ya di pengantar Injil Hipnotik, harus belajar di situ. Ya, kalau dosennya sampai di situ pembelajarannya ya. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan-perbedaan. Ini kalau kita tidak mengerti bahaya. Jadi kalau ES katakan bahwa Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 10 tidak ada doktrin, hanya menekankan tentang moral, ya pikiran dan perasaan itu ya. Nah, hanya menekankan tentang itu, wah bahaya sekali. Dari konteks itu aja, ya. Pernyataan ES sudah bermasalah, absurd. Karena dalam setiap kitab secara spesifik di sini ya, sejarah, puisi, perumpamaan dan yang lain-lain ya, itu ada doktrin, ajaran doktrin. Kalau kita mau belajar tentang sejarah ya, tentang historical, ya kita kan belajar di kitab-kitab sejarah ada kan? Umpamanya satu Tawari, dua Tawari, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja. Ada di kitab Nabi juga, Nabi itu di mana pelayanannya, di PL ya ini. Ada kan itu dalam kitab sejarah. Ada ajaran enggak? Ada ajaran. Itu secara implisit ada pengajaran teologis yang akurat. Ya. Karena ada ajaran, maka saya mengutip kata Paulus. Dia menasihati gembala muda Timotius ya. Nah ini ya ayat ini terkenal ya. Saya tidak tulis ayatnya ya. 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Dia katakan awasilah dirimu pribadimu. Kemudian yang kedua yang menarik dikatakan awasilah ajaranmu. Lah kok ES Paulus saja bicara tentang pentingnya doktrin, doktrin atau ajaran ya. Itu yang yang muncul di situ itu didaskalia di dalam teks aslinya saya udah cek. Itu dari kata teaching. Ya. Jadi didaskalia ajaranmu, awasilah. Paulus itu di dalam Filipi 2 ayat 10 itu harus dilihat di dalam pengertian Yesus berinkarnasi dan ketika dia berinkarnasi kehidupan sebagai manusia itu mencerminkan tentang kehidupan yang seharusnya. Itu Adam kedua kemarin saya sudah jelaskan ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai ayat 47 ya. Saya kaitkan untuk jelaskan ini saya kaitkan dengan itu ya. Ya, jadi Adam pertama, kemudian Adam akhir atau Adam kedua. Adam pertama itu kan dibuat dari diciptakan gitu ya. Adam yang kedua itu kan datang dari sorga. Itu menunjuk kepada Adam kedua Yesus. Adam itu kan manusia artinya. Paulus ketika menggunakan istilah tertentu tidak selalu apa ya digeneralisasi menjadi sama semua. Yesus dikatakan Adam. Ya, status dia menjadi manusia menekankan Adam. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 logos itu kemudian menjadi sarx, daging kan? Ya. Itu kan daging sarx itu, manusia, bukan kedagingan ya, beda dengan kedagingan. Nanti belajar lagi itu ya. Di teologi Paulus juga 1 Korintus pasal 2 itu ya tentang kedagingan. Kalau kedagingan itu ada unsur dosa di dalamnya masih terkait dengan diri manusia yang berdosa. Kita kan pergumulan seumur hidup kita kan itu kan sifat daging kita. Tapi ketika logos menjadi sarx di situ bukan sarkinois yang dikatakan Paulus ya di dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Saya harus hati-hati di sini ya untuk membedakan. Jadi kalau ES berkali-kali katakan bahwa tidak penting doktrin, yang paling penting yaitu apa? Implementasi kehidupan moral kita. Loh, ini lucu, aneh ini ya. Hidup kita itu harus berdasarkan ajaran Alkitab. Dan itu yang saya katakan, Esra itu seorang ahli kitab, dia katakan, aku bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan. Nah, ini moral. Baru yang ketiga mengajarkan. Jadi ada moral, tapi bukan berarti ajaran kita buang. Ini satu kesatuan.
yang tidak boleh dipisahkan. Harus meneliti dulu, meneliti untuk memahami ajaran. Kemudian baru melakukan. Jadi dasar melakukan itu ajaran dulu. ES langsung loncat, tidak perlu doktrin, langsung ke kehidupan tiap hari. Loh, dasar kehidupan tiap hari itu apa? Perilaku moral itu apa? Harus dasarnya, harus Bible, harus Alkitab. Nah, kok loncat indah kayak gitu seperti apa ya? Itu hasil interpretasi loh. Ya, awasilah ajaranmu, kata Paulus kepada Timotius, dia gembala. Bukan hanya dirimu, ajaranmu kamu harus awasi. Karena kalau kamu mengajar salah, kamu menyesatkan orang. Dalam konteks ini, kalau kamu umpamanya konteks kita yang sedang belajar ini, kan kita sedang belajar tentang Tritunggal, khususnya terkait dengan Kristus, karena Kristus menjadi morfe, ya, mengambil rupa, kata rupa di situ ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati ini, walaupun dalam rupa Allah, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dua-dua ini kan kata rupa muncul di situ, morfe. Jadi ajaran itu penting. Mengapa hanya menekankan ayat yang ke berapa tadi dibaca ya? Pak Anton baca ayat yang kelima. Kata perintah untuk Kristus dijadikan teladan. Moral. Wah, ini mengerikan. Ya, mengerikan. Baru di sini aja kita sudah lihat mengerikan ya. Jadi kalau ajaran dibuang, perilaku kehidupan kita, kehidupan moral kita itu dasarnya dari mana? Apakah perilaku kita moral yang tidak punya basis teologis, tidak punya basis biblical? Biblical itu ajaran, terkait dengan ajaran. Makanya saya tambahkan di sini ya, ajaran demikian urgent di dalam seluruh Alkitab. Dan real bahwa ketika Yesus berinkarnasi, nyata ya Yesus ketika ia lebih banyak mengajar daripada membuat mujizat, memilih para murid, tentang ajaran kerajaan sorga, mengusir setan, dan banyak yang lain. Dan lainnya ya. Jadi dia lebih banyak mengajar waktu dia ambil rupa manusia. Kok yang ditekankan ES ini berkontradiktif ya. Ya. Berantitesis dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia sendiri ketika jadi manusia, dia lebih banyak ngajar daripada melakukan hal lain. Ada mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mujizat-mujizat aja yang dia kerjakan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Tapi bagi orang Unitarian seperti ES itu, dia tafsirkan Allah dalam pengertian lebih bagaimana. Sehingga kemudian muncul kealahan Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu kan ujungnya muncul di situ. Karena proses berpikirnya dari awal sudah keliru tentang kristologinya. Mengapa seperti itu? Karena percaya Unitarian. Hanya Bapa yang Allah. Ya, hanya Yahweh itu yang Allah, Elohim Yahweh itu yang Allah. Yesus itu ya, itu dalam proses itu nanti dia disebut dia menjadi lebih rendah, tapi dia tetap Allah, tapi lebih rendah dari Bapa itu ketiga dia puncaknya itu dia disalib. Dia mengikuti kehendak Bapa. Kan berkali-kali dia katakan, yang kulakukan itu yang kehendaki Bapa. Itu kan dalam status kerendahan. ES nggak mau itu. Ya. Sebelumnya dia kan punya preeksistensi. Jadi dia melakukan mujizat, memilih murid itu dengan kealahannya dia itu muncul di situ, diperagakan di situ. Ya. Kalau mau lihat itu kan Yohanes 1 ayat yang ketiga kan jelas dia sebagai pencipta di situ. Tapi ES tidak berpikir seperti itu dalam interpretasi. Penafsirannya tidak seperti itu. Itu Yohanes 1 ayat 3 aja dia berbeda penafsirannya.
benar-benar dia gagal dalam mengerti tentang kristologi. Ya, secara utuh tentang proper teologi ya di dalam seluruh Alkitab. Ya, dia gagal, benar-benar gagal. Dan itu diajarkan. Mengerikan tidak? Ini serius loh. Nah, sekarang ini tentang morfe keserupaan. Di dalam interpretasi ES, makna teologi dari kata morfe memiliki pengertian moral spiritual yang berpusatkan Allah, artinya Bapa di sini. Jadi bukan dari pusat diri Yesus sendiri, tapi Bapa. Bapa yang beri kemampuan, memberi supply, sehingga Yesus mampu memiliki kehidupan moral spiritual. Ya. Nah, sekarang saya bahas kata Yunani, morfe. Bukan terkait bahwa Yesus memiliki keserupaan dengan Bapa dalam arti sehakikat dengan Bapa. Eras tidak mau ini. Nah, ES ini nggak mau ini. Ya. Ini kan Tritunggal, dia nggak percaya Tritunggal, dia nggak mau tentang Tritunggal, menolak ya, dia Unitarian ya, ya satu, Allah itu satu, ya maaf ya, saya. Jadi dia kata Yesus itu tidak memiliki, bukan terkait dengan bahwa Yesus memiliki keserupaan dengan Bapa dalam arti sehakikat dengan Bapa. Sebab Yesus di dalam kemanusiaan mampu, nah ini mampu ini kapasitas kehidupannya memenuhi standar yang dicanangkan oleh Bapa, bukan dengan kemampuan diri sendiri. Namun, nah ini yang paling bahaya. Yesus belum sempurna. Kapan Yesus sempurna? Kesempurnaan Yesus di dalam standar Bapa dicapai ketika ia disalibkan. Jadi Bapa menghendaki dia disalibkan dan dia mampu untuk kemudian sampai ke kayu salib. Itu kesempurnaan. Tapi dari Bapa, sehingga Yesus kan kealahannya lebih rendah dari Bapa. Ada strata ya. Bapa lebih besar dari anak dari Yesus. Waduh, ngeri ya. Ini serius ya. Jadi ini spiritual, moral spiritual ini tidak terkait dengan sehakikat loh. Tidak terkait dengan sehakikat. Terkait dengan perilaku Yesus yang memenuhi syarat yang Bapa kehendaki. Kesempatan ES ini mengambil hal-hal yang Yesus katakan di dalam Injil Sinoptik itu, juga Injil Yohanes, apa yang aku lakukan, kan itu dalam pengertian pengutusan. Bapa mengutus anak untuk mengerjakan satu proyek. Proyeknya apa? Soter, keselamatan. Tapi kalau kita lihat begitu anak naik, anak berdoa minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim Parakletos itu, Roh Kudus. Itu saya sudah pernah jelaskan kan, Yohanes pasal 14 ya, ayat 16 ya. Itu ada 3 di situ kan muncul. Yesus minta kepada Bapa. Bapa utus Yesus untuk melakukan pekerjaan soter. Itu pekerjaan soter itu terkait dengan pekerjaan yang Yesus sendiri kerjakan dan lakukan sampai tuntas, yaitu di kayu salib dia mati bagi orang berdosa. Itu kehendak Bapa. Ya. Jadi dia diutus dalam rupa manusia. Bapa tidak pernah menjadi rupa manusia, tidak. Roh Kudus tidak pernah menjadi rupa manusia. Itu kalau konsep Tritunggal ya. Nanti kita bahas lagi tentang konsep tentang Roh Kudus ya, Holy Spirit ya. Ya, Parakletos itu di dalam Unitarian, khususnya penafsiran ES itu, interpretasi ES. Oh, itu menarik lagi itu. Ya, banyak sekali yang kita mau bahas ya. Makanya saya bertahap dan seri ini ya. Jadi lihat ini ya, moral spiritual itu terus ditekankan oleh ES terkait dengan morfe, keserupaan. Ya. Kita kembali ke Filipi 2. Saya hati-hati di sini ya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Itu kesetaraan loh. Ada muncul di situ ya kata kesetaraan. Dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan itu. Padahal dia Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa. Kata rupa kan yang kedua di sini. Tadi rupa Allah, kesetaraan. Kata yang kedua di sini melainkan telah mengosongkan dirinya. Tadi ya, kenosis teologi, ekenosen. Sendiri dan mengambil rupa. Kata rupa morfe muncul lagi, tetapi penekanannya berbeda. Sekarang di atas dalam rupa Allah. Setara dia dengan Bapa. Ya, sekarang di sini mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7 ya. Dan mengambil rupa seorang hamba dulos. Dan menjadi sama seperti manusia. Ini inkarnasi. Jadi sama seperti manusia. Dia bisa nangis. Dia bisa bergumul. Ya. Nah itu dicontohin tadi itu ya. Tentang peristiwa di Taman Getsemani. Yesus bergumul. Mana boleh Allah bergumul? Itu dalam keserupaan dengan itu apa, ketika dia menjadi hamba di dalam, ketika dia menjadi Adam, ya Paulus itu begitu kaya dengan istilah-istilah yang dikenakan kepada Yesus ya. Adam kedua, Adam akhir, ya. Di sini menggunakan rupa hamba dia kan kalau di dalam 4 Injil itu kan menggunakan Yesus itu anak Allah, Yesus itu anak manusia, Yesus itu anak domba Allah. Itu berkali-kali saya katakan ya, tapi saya tidak bosan ya, karena ini kita lagi belajar tentang kristologi terkait dengan Tritunggal, supaya kita tidak dipengaruhi oleh ajaran Unitarian, khususnya berasal dari ES. Ini jadi tokoh di Indonesia. Ya. Jadi lihat di sini ya, dia bisa memenuhi standar yang dicanangkan oleh Bapa. Namun Yesus belum sempurna. Mengapa dikatakan belum sempurna? Nah itu tadi, Taman Getsemani dia belum sempurna, itu masih berdoa. Tapi sebelumnya dia sudah membangkitkan orang mati. Tapi ES itu menafsirkan ketika dia bangkitkan orang mati, meneduhkan angin, membuat mujizat, orang disembuhkan. Itu bukan karena dia Allah. ES tidak melihat itu dari segi kealahan Yesus. Bukan. Waktu dia sedang merendahkan diri, kan mengosongkan ekeinos, kenosis. Tafsirnya lain, beda. Betapa ngerinya ya. Hati-hati ya, kita yang sedang belajar seperti ini, hati-hati dengan penafsiran. Itu bisa menjadi masalah yang sangat serius. Ini serius banget ini. Ini tidak main-main. Ini dia sedang melecehkan Yesus, itu ya, dengan cara apa? Dengan cara dia menafsir kebenaran absolut itu menjadi relatif. Benar-benar dia merendahkan Yesus. Dia tidak mau terima bahwa Yesus itu dia sama kesetaraan. Padahal muncul kata kesetaraan itu. Di dalam Filipi 2 tadi kan ayat 6 itu sudah muncul setara. Ya sehakikat, kesetaraan kan sehakikat. Nanti sebentar kita lihat dia tidak mau menggunakan beberapa istilah Yunani ya. Yang dia katakan itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu diambil, diadopsi dari luar. Dipinjam dari luar. Dikenakan kepada Kristus. Wah, ya. Dia tidak mau. Makanya dia menolak bapak-bapak gereja itu. Dia tidak mau terima itu bapak-bapak gereja. Lihat aja di sini ya. Kan tentang morfe ini kan sangat bermasalah. Ya. Hanya dia menekankan tentang moral spiritual. Padahal moral spiritual itu muncul pada waktu dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Walaupun dia dalam posisi Adam akhir atau Adam kedua. Tapi ES menafsirkan melenceng. Jadi relatif itu. Tafsiran yang seharusnya itu dilencengkan. Itu heresi, itu artinya di apa ya, di keluar dari yang seharusnya, keluar, melenceng keluar. Itu kan heresi ya. Pengertian heresi kan luas ya. Ya, saya pernah ngajar bidat-bidat ya di salah satu gereja yang ada di satu pulau. Mereka minta, kemudian saya mengajar ya lewat ini, melalui ini juga Zoom ya. Apa itu bidat? Saya pernah mengajar itu ya. Nah, kita teruskan ya morfe. Nah, ini tadi saya katakan buktinya Yesus ini.
Apakah interpretasi ES benar berbasis teologis? Nah, ini komplain ya terhadap interpretasi. Yang harus diperhatikan kalimat yang muncul di sini ya, hos bahasa Yunaninya ya, huparkon and morphe tu. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Who exciting in the form of God. Yang berasal dari Allah. Itu ya, bandingkan Yohanes 1 ayat 10. Berasal dari Allah berarti dia beginning-nya, dia Allah. Ya. Itu kata NRK, kemarin saya sudah jelaskan. Yang tidak dipercayai ES. Nah, sekarang kembali ke kata ini ya. Huparcho. Hiparchon itu dari kata huparcho, kemudian huparcho. Ya, hiparcho, huparcho dari dua kata. Apa dari kata apa? Ini saya selidiki ini ya, eksegesis ini. Kata Yunani dari hiparkis artinya under, di bawah. Dan archo itu begin, go first, properly, already, have, dalam tanda kurungnya, be in position of what exists, especially what pre-exist. Oh, kurang i di situ ya. Artinya apa itu? Memulai, mendahului, secara tepat, sudah memiliki, menguasai apa yang ada. Khususnya apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini apa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian disambung dengan in the from, morphe of God. Tadi ya saya jelaskan tentang morphe of God. Ya, ada gambaran. Tapi ini penjelasan dari teks asli. Jadi kan itu dikatakan di sini ya secara tepat itu ya, memulai, mendahului. Itu kan berbicara tentang and beginning, NRK itu ya, beginning, NRK itu. Nah, ini kan memulai, mendahului. Awal ini bicara preeksistensi. Secara tepat sudah memiliki. Jadi Yesus itu sebelum dia berinkarnasi, morfe itu dalam rupa Allah itu ya, itu dia sudah memiliki itu. Ya. Allahnya dia sudah ada sebelum dia berinkarnasi, menguasai. Ya. Apa yang ada, khususnya apa yang sudah ada sebelumnya. Apa yang sudah ada sebelumnya. Itu kan beginning, NRK. Kemudian disambung dengan dia mengambil rupa. Ya, from morphe of God, rupa Allah. Nah, ini bicara tentang kesetaraan kan. Kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah bukan dalam pengertian dia memiliki moral Allah. Spiritual moral. Ya, ini harus hati-hati. Saya sangat hati-hati di sini ya. Makanya saya jelaskan seperti ini. Ada bahasa Yunani, bahasa Inggris di sini. Ya, ini kutipan langsung ini ya. Jadi kalimat dalam ayat 6 ini tidak pernah menegaskan terkait dengan spiritualitas Allah. Kata morfe itu serupa dengan Allah, bukan spiritualitasnya, tetapi kesetaraannya. Waduh, ES ini deh. Kira-kira nangkap semua rekan-rekan yang masih terus mau belajar, nangkap kira-kira ini seluruh penjelasan? Atau ada yang kurang? Nangkep ya? Penjelasan saya nangkap atau agak sulit ditangkap? Iya Pak, bisa dipahami Pak. Ya. Jadi lihat ya, kita lagi beda ajaran, ajaran ES ini. Ya. Mengerikan sekali ya. Makanya saya bersusah payah untuk siapkan materi-materi ini. Ya.
langsung dari teks asli, ada bahasa Inggrisnya ya. Ya, bahasa Yunaninya ada. Kemudian terjemahan secara harafiah dalam bahasa Inggris ada. Ambil dari mana ini Bapak Ibu tanya? Ya interlinear Greek. Ada kan interlinear? Leksikon juga ambil dari leksikon. Ada leksikon Greek. Kalau Bapak Ibu mau belajar ya. Oke, saya teruskan ya. Jadi iya bahaya di sini ya. Morfe ini. Wah, kadang macet. Nah, jadi tidak seperti itu. Melainkan bahwa Yesus memiliki keserupaan morfe dengan Allah. Allah di sini konteksnya Bapa. Ya, kalau ES menggunakan istilah ya selalu dia gunakan istilah itu. Elohim Yahweh. Selalu ES gunakan istilah itu. Ya, kalau kita kan yang penganut Tritunggal kan kita pakai Bapa ya. Adalah sehakikat dengan Bapa. Ya, sebagai Allah yang sebagai Allah sejak semula. Dan ini terkait dengan praeksistensi Yesus sebagai Logos. Yohanes 1 ayat 1 ya. Itu sudah jelas kita yang memang pembelajar pasti ngerti ini. Nah, ES dalam interpretasinya mengaitkan ini dengan Yakobus 3 ayat 9. Nah, ini lebih aneh lagi. Homois, homoiosin. Ya, itu kata Yunani ya. Tolong baca Yakobus pasal 3 ayat 9, tolong baca. Yakobus 3 ayat 9. Ini menarik. Dia gunakan ini untuk pembanding ya. Harus hati-hati kita di sini ya. Jadi dia tidak menggunakan kata morfe di sini, ya, tapi menggunakan kata homoiosin. Silakan buka Yakobus 3 ayat yang ke-9. Tolong baca. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, manusia dan ciptakan, manusia itu diciptakan di dalam rupa Allah kan? Dia mau bandingkan ini tentang manusia. Manusia tapi yang kita harus garis bawahi diciptakan. Yesus diciptakan. Kan nggak ada. Dia itu pencipta. Ya, jelas kan? Dia pencipta itu Yohanes 1 ayat 3 toh. Nah, sekarang ini ES ini mau coba bandingkan di sini. Nah, kita lihat pemikiran ES di sini dengan satu kata ini rupa tapi tidak menggunakan morphe. Kalau morphe ini poin ya. Morphe ini poin penting ya, urgent ini. Kalau morphe itu di dalam konteks terkait dengan Yesus itu dalam rupa Allah, kemudian morphe di situ dalam rupa hamba, doulos. Ya, kemudian di ayat ke-6 kan rupa itu kesetaraan. Nah, itu kan hakikat, kesetaraan. ES itu buang semua itu kata hakikat itu. ES buang semua kalau kita dengar dia presentasi ya, dia buang itu. Ya, dia bilang terlalu susah untuk jemaat awam mengerti. Oh, ya. Karena susah mengerti apa harus dibuang? Enggak, kan harus dijelaskan. Saya baca Pak Budi Asali itu mengutip dari beberapa penulis yang lampau itu ya, penulis-penulis itu yang para teolog itu dia jelaskan tentang kata apa hakikat, substansi, esensi itu dijelaskan semua itu ya. Dia kutip dalam bahasa Inggris. Saya juga punya punya materi itu karena materi yang Pak Budi kutip itu Pak Budi serahkan ke saya itu. Ya, referensinya ada di saya. Waktu dia baru pulang, dia sudah beberapa tahun di Indonesia, pulang kuliah dari Amerika. Karena kita satu gereja, satu organisasi, satu sinode, saya kadang diundang beliau untuk khotbah. Dia kasih materi itu. Ya, tapi dia katakan, Pak Moses jangan dijual ini. Ya, kalau tidak salah, beliau katakan itu harga aslinya kalau di kurs ke rupiah itu 42 juta. Ya.
Dia bilang ini jangan, karena full itu referensi banyak sekali di dalamnya. Ya. Jadi saya belajar itu kata hakikat. Nah dia kan nggak mau kesetaraan. Nah sekarang muncul ini kata homoiosin. Ya, itu kata homoiosin, itu likeness, kemiripan. Mengapa dia mirip? Mirip ini berbeda dengan rupa. Mirip siapa? In God likeness. Menurut rupa Allah. Likeness ini yang ditekankan kan, tapi dikaitkan dengan Allah ini rupa Allah. Karena dia manusia ini ciptaan. Konteksnya adalah manusia sebagai ciptaan. Tidak menggunakan kata Yunani morphe. Mengapa dia banding-bandingkan? Tapi dia tidak jelaskan ini. Saya yang jelaskan di ini. Ya. Tidak menggunakan kata morphe, melainkan kata homoiosin. Sebab manusia adalah ciptaan. Ini counter terhadap ES yang menegaskan penggunaan kata Yunani yang berbeda. Dia tidak mau ini. Karena satu dikenakan kepada Yesus, yang satu memiliki praeksistensi, itu Yesus. Dan manusia adalah ciptaan. Manusia ciptaan tidak memiliki praeksistensi. Adam itu kan dari sorga. Adam kedua atau Adam akhir dari sorga. Ya dia. Siapa yang di sorga? Tapi mengapa menggunakan kata Adam? Karena Yesus berinkarnasi benar-benar jadi manusia. Dia bisa mati di kayu salib. Interpretasi ER berbeda dengan apa yang saya presentasikan malam ini. Ya, sebagai ciptaan ya ini ya. Ah, ini kan dikenakan kepada manusia konteksnya ya. Yakobus 3 ayat 9 kepada manusia, ciptaan. Yang bisa salah, bisa jatuh, tetapi sebenarnya dia memiliki kemiripan. Sebagai ciptaan sebelum jatuh dalam dosa, memiliki gambar. Nah, sekarang dia bandingkan lagi kata homoiosin. Kalau di dalam teks Ibrani itu pakai kata tselem. Kejadian 1 ayat 26 bandingkan Kejadian 9 ayat 6. Marilah kita menciptakan serupa, tapi tidak gunakan untuk morfe di situ. Kalau diterjemah lihat kata Yunaninya tidak morfe. Itu kata tselem, itu gambar. Gambar dalam hal ini pikiran dan perasaan, itu moral Allah. Di dalam diri manusia sebelum dia jatuh. Ya, siapa yang tulis ya? Oh ini, Anthony J. Hoekema, ketika dia menulis buku tentang siapa manusia itu, dia katakan kalau mau lihat seperti Allah di dalam ciptaan, lihat kepada siapa? Kepada kita manusia, tapi sebelum jatuh, sebelum Adam jatuh. Mirip Allah, tapi bukan jadi Allah. Nah ini kata terselam, gambar. Nanti minggu depan saya gunakan kata Ibrani lagi ya. Demut. Ya, ini baru saya jelaskan malam ini sampai ke sini ya, terselam ini. Ya. Kalau terselam itu ketika di Ibrani diyunanikan, dia jadi morfe. Sebagai ciptaan sebelum jatuh, itu terselam gambar. Tapi gambar ini kan pikiran dan perasaan, ini kan moral Allah. Moral Allah itu ada di dalam diri manusia, Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh. Untuk melihat Allah, makanya itu ditafsirkan, diinterpretasi oleh J. Anthony Hoekema, itu manusia itu memiliki gambar. Tapi kalau kita membaca seutuhnya, kata teslem dan demut itu menurut J. Anthony Hoekema itu digunakan kadang bergantian, tidak sama-sama muncul. Mengapa? Kemudian dia berikan alasan, mengapa tidak sama-sama muncul? Karena itu sinonim artinya. Walaupun menggunakan dua kata dalam teks asli. Dia membuktikan itu dengan ayat-ayat di mana kadang muncul teslem, kadang muncul demut itu. Ini menarik. Ya. Jadi itu moral memang. Tapi Yesus itu tidak bisa
disamakan dengan manusia. Adam pertama aja gagal kok, kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 kan, ayat 45-47. Adam pertama kan gagal ciptaan. Tapi Yesus Adam kedua tidak gagal. Karena dia memiliki praeksistensi. Tapi ketika dia akan menebus, ya ada soter di situ ya, untuk menyelamatkan, dia harus jadi manusia, ambil rupa manusia. Karena yang berdosa manusia, bukan kambing. Bukan ciptaan lain selain manusia. Manusia itu kan mahkota ciptaan, makanya dikatakan serupa segambar. Nah, Eras di sini, dia mau coba bandingkan dengan kata homoiosin. Yesus tidak pernah mengenakan ini. Di bagian ini, ES tidak menggunakan kata attributes of God. Harus tambah the ya, the attributes of God. Ya, sifat Allah yang berpusat dari Allah dan diberikan kepada manusia. Baik secara general, terlebih secara, maksudnya apa secara general? Secara umum kan orang-orang kalau kalau baik aja bermoral kan nggak usah jadi Kristen, banyak orang baik. Tapi secara khusus itu kan terkait dengan moral moral of God itu karena dia manusia ciptaan, itu masih melekat itu moral. Tapi moral yang sudah mengalami total depravity harus dibaharui. Dia sudah menjadi budak, maka harus dibaharui. Ya, Eres tidak jelaskan itu. Terlebih secara khusus orang pilihan. Jadi saya sudah bedakan ya, baik secara general, terlebih secara umum, yakni orang-orang pilihan. Nah, itu counter. ES keliru dalam menginterpretasi bagian ini. Sebab berupaya menyamakan, ini bahayanya menyamakan. Ciptaan itu manusia dan Yesus yang memiliki preeksistensi. Sehingga pasti memiliki the attributes of God. Sama dengan Bapa dan Roh Kudus, berbeda dengan manusia. Ya. Jadi kata taslem ini kan bicara tentang moral. Tapi jangan kemudian dikaitkan dengan morfe ini yang dikenakan rupa itu, dikaitkan kemudian berkata bahwa Yesus hanya memiliki attributes, the attributes of God, seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa seperti Adam. Jelas kok Paulus katakan beda. Ya, kalau kita kaitkan dengan kenosis teologis, bagaimana? Ekenosen itu, bagaimana kita mau menafsirkan ini? Ya, kenosis itu, ya mengosongkan. Apakah Allahnya hilang seperti kata Eras? Kan tidak. Buktinya kan dia sudah katakan sendiri, tetapi pemahamannya lain, interpretasinya lain ketika Yesus buat mujizat. Semua itu bukan dari diri Yesus sebagai kealahannya tadi itu masih tetap melekat, tidak kosong seperti natural. Wah, ngeri banget ya. Ya. Banyak kira-kira pengikut Eras tidak? Mengerikan ya, banyak pengikutnya beliau. Nah, ini saya mau nanti berikut. Saya sudah catat ya, saya mencatat baru saya ketik. Catat sudah saya ketik. Banyak kertas yang saya catat di sini ya. Wah, banyak. Saya selip-selipkan di Tritunggal juga ada. Nah, ini ya. Ini banyak di sini. Ya, ini catatan-catatan yang saya buat. Ya. Ini ya catatan. Saya catat dulu karena saya menggunakan teks-teks asli ya. Ini ya, saya catat. Saya selipkan di buku. Ada 2 buku baru yang saya terima dari Momentum. Ya, ini saya catat juga ini lengkap. Ini sampai 4 lembar. Sana berapa belas lembar. Ya, ini. Ya. Hmm. Oke, kita bertahap perlahan. Saya baru membahas kita sampai di kata homoiosin. Ya, likeness, kemiripan dengan Allah. Mari kita terakhir baca Mazmur. Ini kita tutup dengan sini ya. Mazmur pasal
Nah, ayat pasal 8. Ini kadang saya suruh baca ya. Mazmur pasal 8. Ini tentang manusia. Ini homoiosin ini. Ini muncul di sini ya, tapi dalam teks bahasa Ibrani tentunya. Mazmur 8 ayat yang kelima sampai ke-6. Tolong baca salah seorang. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Tolong baca. Mazmur 8 ayat 5 sama 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, ini kan konteksnya ini ketika Daud menulis ini, konteksnya apa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu homoiosin itu kalau dalam teks Yunani. Sebelum manusia jatuh dalam dosa ini. Ya, engkau telah membuatnya. Kan dia diciptakan, membuatnya. Allah pembuatnya. Hampir sama seperti Allah. Nggak ada ciptaan lain. Benar apa yang diinterpretasi oleh J. Anthony Hoekema. Itu pembelajaran tentang antropologi. Tapi antropologi dengan berbasis biblical, teologis. Itu Anthony Hoekema. Saya mengajar itu juga di STT lain ya. Sebelum saya di STT apa? STT RAI, saya kan sudah pergi mengajar di beberapa banyak STT ya. Jadi dosen tamu, dosen terbang dulu ya. Lama saya jadi dosen tamu, keliling Indonesia malah sebagai dosen. Nah, ini kan ayat yang ke-6 ya, hampir sama seperti Allah. Mirip, selem. Jadi likeness itu in God's likeness, menurut rupa Allah. Tapi menurut rupa Allah ini tidak menggunakan kata, kembali lagi ya, morphe. Karena ini ciptaan. Kalau Yesus bukan, dia punya praeksistensi. Tidak tepat kalau menggunakan kata morphe. Nggak bisa. Nggak boleh dipaksakan. Eras coba membandingkan ini. Eras lupa bahwa yang satu dikenakan kepada Yesus, yang satu dikenakan kepada ciptaan sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya, itu disebutkan mahkota ciptaan. Sering kalau kita lihat ya, kalau dosennya mengajar antropologi itu, ya, biblical antropologi itu selalu dikatakan mahkota ciptaan siapa sih? Itu bicara tentang kita, tentang diri manusia, tapi sebelum jatuh dalam dosa, sebelum mengalami budak dosa, dulos hamartia, atau sebelum mengalami total depravity. Ya. Jadi berbeda. Sampai di sini Bapak Ibu ngerti nggak? Atau ada yang mau bertanya? Halo? Sudah ada yang tanya? Jelas? Krie sudah jelas, Pak Iwan, Pak Anton, yang lain? Ya Pak, jelas Pak. Jadi kita sudah tahu ya cara berpikir dari kelompok Unitarian. Ya, yang Pak Anton katakan itu sesat, itu betul-betul sesat. Kadang kan untuk pakai kata sesat kan hamba Tuhan kan rem toh, karena sering dicap menghakimi. Ya, tapi memang jelas sesat. Ya, mengerikan sekali ya, sangat mengerikan. Nggak ada masalah ya. Ini saya tidak fullkan sampai ke jam
9 ya, ini baru setengah 9, 8 menit ya. Yang penting kita sudah dapat intinya ya, saya perlahan-lahan bertahap. Apalagi sudah menggunakan teks-teks asli ya, baik Ibrani Yunani, jadi harus dijelaskan. Kalau kita tidak biasa dengan teks-teks asli itu kan menyulitkan kita untuk menangkap. Ya, apalagi kita seringkali ada di dalam dunia gereja yang lebih kental dengan khotbah-khotbah yang hanya sifat moral ya, bukan teologi ya. Sedangkan kita dalam kelompok ini cenderung ke dunia teologi ya. Bahkan bukan hanya cenderung, tapi memang kita harus basisnya kuat teologinya ya. Biblikalnya harus kuat. Hal-hal yang teologis kita harus kuat di situ ya. Ya, ini yang sangat penting. Ya, saya jadi malam ini sampai di sini ya. Kita sudah dapat intinya. Ada yang mau tambah atau bertanya? Silakan. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Tolong Pak Anton tutup dalam doa.